kubur. Adapun di akhirat, ya, yang pertama adalah didatangi malaikat maut dengan kasih sayang dan dengan penuh kelembutan. Nabi Muhammad mengatakan bahwa sakaratul maut itu sakitnya seperti disayat-sayat dengan pedang 300 kali, lebih dari itu. Itu sakaratul maut. Ada lagi yang mengatakan sakaratul maut seperti dikuliti hidup-hidup. Ya, contoh, jenengan sering tahu kambing dikuliti ya, diteteli itu, tapi itu dalam keadaan hidup. Ya, panjenengan masih hidup, diambil kulitnya, dikelotok. Sakaratul maut seperti itu. Ya, kita bisa bayangkan Nabi kita Muhammad SAW yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, dijamin ini, sudah dijamin, yang langsung jamin Allah, dijamin masuk surga. Beliau masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Nabi Muhammad ini, beliau bisa melihat malaikat, berkawan dengan malaikat, bahkan Jibril, malaikat Jibril yang paling afdal menghormati Nabi Muhammad. Tapi ketika sakaratul maut, beliau merasakan sakit yang luar biasa. Dan hebatnya Nabi Muhammad, perhatiannya beliau kepada kita, ya, tahu sakitnya sakaratul maut. Beliau ngomong sama Allah, ya Allah, semua sakitnya sakaratul maut umatku timpakan kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, ya, gampang di dalam sakaratul maut. Dan Nabi Muhammad ada di samping kita ketika sakaratul maut, sehingga mati kita dalam keadaan husnul khatimah setelah diberi umur panjang yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Wala yurawi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. Di dalam kuburnya nanti orang yang dikasih afiah tidak akan ditakut-takuti dengan malaikat mungkar dan nakir. Wah, santai sudah. Seperti kita melihat beberapa cerita orang yang di dalam kuburnya ini mendapatkan nikmat yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang bila hisab, tanpa ada pertanyaan dari mungkar dan nakir. Banyak kisahnya hadirin, ya, disaksikan oleh mereka yang bermimpi ketika orang-orang tersebut meninggal dunia. Contoh yang sering saya ceritakan tentang masalah siwak. Ada orang yang terbiasa siwak, terbiasa menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Siwak. Setiap bangun tidur dia siwakan, bangun tidur siwakan, bangun tidur siwakan. Meninggal dunia ya, nggak sadar dirinya meninggal dunia. Ketika bangun masih gelap karena memang biasa bangun sebelum subuh. Dia pikir seperti biasanya. Kemudian dia cari siwak di sebelah tempat tidurnya nggak ketemu. Sampai manggil kancane, manggil anaknya. Anaknya namanya Said. Ya Said, kenapa? Aina siwak? Mana siwak saya? Kolaka siwak ya Said. Said, tundang, Said, tundang. Jadi saya kira namanya Marno kayak tuh. Namanya Said ini. Said ya. Gue lihat nggak ketemu. Malaikat mungkar nakir datang. Pak, kamu lagi apa? Gue lihat siwak. Si kenang apa? Saya itu setiap bangun tidur selalu melakukan sunnah Nabi berupa siwak. Ini sunnah Nabi saya. Saya tidak akan meninggalkan. Mana siwak saya? Said, ini siwaknya Said. Tundang orang. Pak, kamu itu bukan di dunia lagi, kamu itu sudah enggak, ini saya di dunia, ini saya mau siwakan. Jari malaikat mungkar nakir, sudah, nggak usah ditanya. Dia sibuk dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas, berarti orang tersebut adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak ditanya hadirin, Dan masih banyak kisah-kisah masyhur yang semacam ini. Seperti yang pernah saya ceritakan. Saya pakai sahabat sing lucu nemen, sing pernah ngantem sahabat Utsman siapa? Yang pernah motong gorok Nuaiman ya. Nuaiman ini saya pernah dengar cerita, walaupun saya belum tahu di kitab apa, saya dengar cerita dari guru saya. Ini bahkan ketika meninggal dunianya di alam kubur, ya, malaikat mungkar nakir diledek. Nuaiman, man rabbuka? Man nabiyuka? Nuaiman, siapa Tuhanmu? Malaikat kon bisa takon bare nyongke Muhammad di sini dhuwur takon dewek mana? Oh, ajib ya. Maksudnya bukan dagelannya hadirin, bukan dagelannya. Artinya apa? Ada orang-orang tertentu
yang di alam kubur merasakan nikmat kubur dan tidak ditakut-takuti oleh mungkar nakir. Bahkan mereka mungkar nakir ini, malaikat yang ada di kubur, bukan menakut-nakuti tapi menghibur dirinya. Seperti itu hadirin. Ada. Ya. Makanya sebenarnya target kita, kalau pengen target yang muluk-muluk, itu targetnya malaikat itu nggak nanyain kita, tapi menghibur kita. Ini target kita hadirin. Wah, ngapal man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka Muhammadun nabi. Bagus, dihafalkan, harus. Tapi target kita bukan itu. Target kita supaya mereka malaikat datang kayak jakwir. Ahlan, khairin deh. Itu target kita seperti itu hadirin. Ya. Orang yang diberikan afiah dalam kuburnya di akhirat, maka malaikat datang bukan menakut-nakuti tapi menghibur kita. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Dan yang ketiga, afiah di akhirat, wa yakunu aminan fil faza'il akbar. Dia merasa aman ya, merasa aman ketika terjadinya ketakutan yang sangat. Mungkin hari kiamat, mungkin saat kumpul di mahsyar, mungkin saat Allah murka, mungkin ini, mungkin itu, dia merasa aman. Ya. Aman dengan amalnya, merasa aman dengan ibadahnya, merasa aman dengan sodakohnya, merasa aman dengan sholatnya, merasa aman dengan ini dan itunya. Maka inilah afiah di akhirat. Ya. Wa tumhah sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuh. Dan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, wa tuqbalu hasanatuh, dan diterimanya amalan-amalannya. Hadirin yang dirahmati Allah, keinginan kita yang paling besar di akhirat ketika kita menghadap Rabbul Alamin tanpa dosa sama sekali. Ini keinginan kita yang terbesar di akhirat nanti. Di dunia, keinginan kita yang paling menggembirakan adalah ketika Allah mencukupi kita semua. Bukan kaya, bukan, tapi Allah mencukupi kita. Pengen sehat, dikasih sehat. Pengen punya mobil, dikasih mobil. Pengen punya ini, dikasih ini. Cukup ini. Pengen punya rumah mewah, dikasih. Namanya cukup. Mulane ente aja gelem dadi wong sugih, tapi jadilah orang yang cukup. Cukup ngotuku omah 5, cukup ngotuku bojo, cukup ngotuku mobil 5, cukup ngombojo sing ayu ji. Aja ora mangkat. Wah, cukup sudah. Yang penting apa? Nah, kedua-duanya ini hadirin, cukup di dunia dan ampunan di akhirat. Dosa kita nggak ada. Ini bisa kita dapatkan hanya dengan satu amalan. Apa? Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya ingin sholawat kepadamu. Berapa banyak sholawat yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Masyi'ta, terserah kamu. Kalau seperempat daripada waktu saya Rasulullah, masyi'ta. Ya, wa in zitta khairun lak. Kalau lebih ditambah lebih baik. Kalau begitu setengah ya Rasulullah, terserah kawan, ditambah lebih baik. 2/3 ya Rasulullah, terserah kamu, ditambah lebih baik. Sampai orang ini mengatakan, ya Rasulullah, seluruh waktu saya gunakan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, idzan tughfar dzambuk wa yughfar idza tughfar hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kata Rasulullah, kalau begitu keinginan kamu di dunia akan dicukupi dan dosa kamu di akhirat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yamurru ala siratikal barqil lami', dan bisa melewati sirat ini seperti kilat yang menyambar. Ini afiah hadirin. Makanya macam-macam orang lewat sirat ini, macam-macam. Ada yang jalan biasa, ada yang pakai kendaraan, ada yang seperti kilat menyambar, tidak kerasa tahu-taunya sampai. Fayadkhulul jannata fis salamah, dan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan afiah dunia, afiah akhirat bisa kita dapatkan hadirin. Amin. Ya Rabbal, di dunia kita mendapatkan afiah, di akhirat pun mendapatkan afiah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.